fil khamri asyratan. Jadi baginda Nabi SAW itu melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamr, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa? Kalau Nabi sudah melaknat, maka Allah juga melaknat. Jadi orang yang berkaitan minum khamr ini, itu bukan yang minum saja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tapi kemudian azab yang keempat bagi orang yang meminum minuman keras akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini na'udzubillah min dzalik. Saya bacakan hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmizi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamr, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi apa? Kalau Nabi sudah melaknat, maka Allah juga melaknat. Jadi orang yang berkaitan minum khamr ini, itu bukan yang minum saja yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akan tapi yang pertama asiroha, orang yang membuat khamr itu, Bapak Ibu. Ya, jadi asiroha, orang yang membuat khamr, ya, produsennya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kerjanya apa? Alhamdulillah di pabrik membuat khamr. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Asiroha, orang yang membuat khamr itu akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa mu'tasiroha, ya. Apa itu mu'tasiroha? Orang yang meminta atau menerima diperaskan khamr itu, atau minta dibuatkan. Orang yang mesen, Bapak Ibu, ya. Jadi apa? Ya, produsennya, orang yang buat khamr itu dilaknat. Kemudian yang kedua, orang yang minta dibuatkan itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Wasyaribaha, orang yang meminumnya, ya, peminumnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak buat, ya, duduk-duduk, kumpul-kumpul kan gitu ya. Kemudian apa dikasih gitu. Itu apa Mas kan gitu ya. Oh, ini khamr, ini susu Pak Ustaz gitu ya. Susu apa ini? Susu genderuwo gitu ya. Apa itu Pak susu genderuwo itu? Tua kan gitu ya. Itu putih kan gitu ya. Jadi yang tertawa tahu itu susu genderuwo kan gitu ya. Ya, maka kemudian kita dikasih saja, kemudian kita minum, kemudian kita tahu kalau itu khamr, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, wahamilaha, orang yang mengantarkan atau membawanya, ya. Jadi apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, woi ini saya pesen gitu. Maka hati-hati Pak, ya, para saudara-saudara, kawan-kawan ojek itu kan gitu ya. Nah, ini ketika kemudian ada orang pesen kan gitu ya. Wah, ini sudah tuh yang dipesen khamr, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pesen khamr ini. Waduh, ini kalau nggak diambil, wah, rugi ini nanti kan gitu ya. Ya, pesen saja dibawakan itu orang yang mengantarkannya. Ya, mengambil dari ya pembelinya, diantar kepada apa namanya, ya, mengambil dari penjual mengantarkan kepada pembelinya, itu mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Wahamilah, orang yang membawanya. Wal mahmulata ilaihi, ya, kata Nabi SAW. Yang kelima, orang yang diantarkan khamr itu, ya. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kemudian orang yang dihantar khamr itu, woi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada khamr gratis kan gitu ya. Ya, ini nanti akan COD ke rumah itu, namun kemudian Pak sudah ya tidak membayar kan gitu ya. Nah, maka kemudian kita iseng-isengnya sudahlah kita mengecek kan gitu ya. Diantar kita khamr itu kepada kita, maka apa? Seorang akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Wasaqiyah, yang keenam, orang yang menuangkan khamr itu, Bapak Ibu. Jadi apa? Orang yang menuangkan khamr itu, ya, maka kemudian apa? Itu juga dilaknat oleh Allah dan Rasul. Maka hati-hati. Ya, ketika seorang kerja di restoran misalnya, yaitu silahkan dilayani, kemudian apa? Ini minumannya khamr, ya, kita cuma menuangkan khamr tersebut, itu apa? Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, wabai'aha, orang
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang kita jual. Ya, apa itu Pak? Di warung itu khamr Pak Ustadz kan gitu ya. Ya saya nggak minum Pak Ustadz, ini haram ini Pak Ustadz. Saya cuma jual saja. Ya, menjualnya itu sudah kena laknat dari Allah dan Rasulnya. Yang kedelapan, wa akila thamaniha, orang yang memakan untung dari penjualan khamr itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Luar biasa, ya. Maka hati-hati, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini saya dikasih duit ini sama saudara itu, ya. Alhamdulillah masih untung banyak, ini dapat untung banyak hari ini apa? Jualan khamr Pak Ustadz kan, dosa-dosa sono lah. Ya kita sudah tahu kan, ini cuma dikasih doang Pak Ustadz. Ya maka Pak, wa akilu samaniha, ya orang yang kemudian memakan ya hasil dari khamr itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Wal mustarilaha, kata Nabi SAW, ya orang yang membeli khamr, wal mustarolahu, dan orang yang dibelikan khamr. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya yang terkait dengan khamr ini, karena saking ngerinya bahaya khamr Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya peminumnya saja, namun 10 orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya gara-gara khamr ini. Ya, orang yang membuat, orang yang meminum, orang yang menuangkan khamrnya, orang yang mengantarkan, orang yang meminta, ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, laknat adalah at-tardu 'anil khair, Bapak Ibu, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.